Tepat setelah Ningxi dan Su Yuki pergi, dua orang lagi datang ke kedai. Mereka berdua mengenakan pakaian yang sama seperti Ningxi dan Su Yuki, mengenakan jubah merah menyala, seolah-olah tubuh mereka terbakar oleh api. Pria dan wanita yang sama, tetapi aura kedua orang ini sedikit berbeda dari Ningxi dan Su Yuki. Orang bernama Chen Ping tadi tidak menunjukkan belas kasihan. Dia membunuh orang tanpa ragu-ragu. Saya khawatir akan ada lebih banyak bencana di masa mendatang. Pria itu berbicara, saudaraku, menurutku Chen Ping melakukan hal yang benar. Dia melakukannya untuk mengintimidasi orang lain. Jika dia tidak membunuh tetua gunman, aku khawatir semakin banyak orang akan mencari masalah dengannya di masa depan. Dia akan sangat kesal jika itu terjadi. Daripada itu, lebih baik membunuh sesepuh sekte Gan agar yang lain takut padanya dan tidak berani menyerangnya. Namun, membunuh seorang kultivator tingkat 3 di alam transformasi hanya dengan satu pedang memang di luar dugaanku. Wanita itu berbicara, pria itu mencibir, ini memang membuat orang lain takut, tetapi juga benar-benar menyinggung sekte Gan. Kamu harus tahu bahwa sekte Gan lebih dari sekadar satu sekte Gan. Bahkan kekuatan gabungan dari ketiga sekte itu tidak lemah. Sekarang tetua klan Gan telah terbunuh, bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Jika klan Lian Shan mengeluarkan perintah pembunuhan, orang bernama Chen Ping ini telah menyinggung keluarga Huo dan klan Lian Shan. Apakah dia masih bisa bertahan hidup di tempat ini? Wanita itu tersenyum dan berkata, jika Chen Ping hanya seorang kultivator biasa, dia pasti takut pada Lian Shanmen. Tapi tidakkah kamu perhatikan bahwa wanita di sebelah Chen Ping adalah putri Lin Keting dari kota Sun Moon? Dan saya juga menemukan bahwa banyak orang di kerumunan itu khawatir tentang Chen Ping. Mereka seharusnya bersama Chen Ping. Jika Chen Ping memiliki hubungan dengan kota Sun Moon, mengapa dia takut pada Lian Shanmen? Pria itu terdiam, menatap keluar jendela dengan tenang, apakah dia ada hubungannya dengan Sun Moon City? Kalau begitu, kita harus benar-benar berhati-hati dan berusaha untuk tidak memprovokasi orang ini. Sekarang ayahku belum keluar dari kurungan, kita juga harus bersikap tenang. Bahkan jika ayahku tidak keluar, kota matahari dan bulan tidak akan sebanding dengan sekte Huofen milikku. Terlebih lagi, kau dan aku sekarang memiliki senjata ajaib yang dibuat oleh pemimpin sekte pemurnian senjata sendiri. Siapa di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan kita? Wanita itu berkata sambil perlahan menghunus pedang di tangannya. Pedang itu dipenuhi gambar api. Saat pedang itu terhunus, seluruh kedai tampak terbakar. Wenxing, cepat simpan pedangmu. Bagaimana mungkin kau bisa menunjukkan senjata ajaib ini kepada orang lain begitu saja? Pria itu berteriak dengan marah. Melihat hal itu, wanita itu menyimpan pedangnya. Pada saat ini, beberapa biksu mengenakan jubah hitam dengan simbol api merah menyala yang disulam di dada mereka masuk. Tuan, Nona, semuanya sudah siap, Anda boleh pergi istirahat. Seorang biksu melangkah maju dan berkata, Pria itu mengangguk, lalu membawa wanita itu turun ke bawah. Tanpa perintahku, kamu tidak boleh memprovokasi orang bernama Chen Ping itu. Kalau diizinkan, kamu bahkan boleh membantunya. Setelah turun ke bawah, laki-laki itu berkata kepada anak buahnya. Ya, Tuan, beberapa pria mengangguk. Saudaraku, mengapa ini terjadi? Kita tidak memiliki hubungan apapun dengan Chen Ping. Mengapa kita harus membantunya? Wen Qing bertanya dengan sangat bingung. Hubungannya baik-baik saja. Prestasi masa depan orang itu pasti tidak akan rendah. Seorang kultivator Mahayana tingkat 3 membunuh seorang kultivator transformasi abadi tingkat 3 dengan satu pedang. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa? Dan pedang di tangannya tampaknya memiliki aura yang sama dengan senjata ajaib kita. Pria itu berkata, apa, mungkinkah pedang di tangan orang itu juga dibuat oleh sekte pemurnian senjata? Apakah dia punya hubungan dengan sekte pemurnian senjata? Wen Qing sedikit terkejut. Tidak juga, tapi ada baiknya kita berhati-hati dan tidak memancing amarahnya.
Setelah pria itu selesai berbicara, dia pergi. Persetan, pemimpin sekte Gan Xiaohan hadir secara langsung di aula, dan semua anggota sekte Gan berkumpul di aula. Tetua ketiga sudah meninggal, dia terbunuh oleh pedang. Gan Xiaohan berkata perlahan, "Apa?" Tetua ketiga berada di level ketiga alam abadi, dan dia juga menguasai seni menyimpulkan dao besar. Bagaimana mungkin dia bisa terbunuh hanya dengan satu pedang? Bukankah ini mungkin? Kita semua tahu kekuatan tetua ketiga. Bukankah tetua ketiga pergi ke negeri Wuwang? Siapa di tempat itu yang berani menyerang kita? Ketika semua orang di sekte Gan mendengar berita ini, mereka semua tampak tidak percaya. Tuan, apakah kematian tetua ketiga dilaporkan oleh seseorang, atau Anda mengetahuinya melalui deduksi? Pada saat ini, tetua agung itu berdiri dan bertanya pada Gan Xiaohan. Dari apa yang saya pelajari, akan segera ada berita. Begitu Gan Xiaohan selesai berbicara, seorang biksu dari sekte Gan datang berlari dengan tergesa-gesa. Melaporkan kepada Master Sekte, tetua ketiga terbunuh oleh pedang di sekte Tao di Tanah Wuwang. Ia langsung berubah menjadi pasta daging. Bahkan tubuhnya pun tidak tersisa. Biksu dari sekte Qianmen berkata dengan panik. Ledakan. Suara itu mengejutkan semua orang di Ganmen dan mereka semua berdiri. Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Siapakah yang memiliki kemampuan mengubah tetua ketiga menjadi bubur hanya dengan satu tebasan pedang? Bagaimana ini mungkin? Mungkin tidak lebih dari 10 orang di seluruh dunia surgawi yang dapat melakukan ini. Semua biksu di sekte Gan tercengang dan tidak mempercayainya. Itu adalah seorang pria bernama Chen Ping. Dia membunuh tetua ketiga. Biksu yang datang melaporkan berita itu berkata, Chen Ping. Semua orang sedikit mengernyit. Begitu ya, Chen Ping ini tampaknya sedang diburu oleh keluarga Huo demi 200.000 batu roh abadi. Orang yang mampu membuat keluarga Huo membayar harga setinggi itu pasti sangat kuat. Seseorang ingat dan berkata, Chen Ping ini hanya berada di alam Mahayana tingkat ketiga. Kata biksu yang datang melaporkan berita itu. Omong kosong. Bagaimana mungkin seorang kultivator Mahayana tingkat 3 bisa membunuh tetua ketiga dengan satu pedang? Sang tetua agung berteriak dengan marah. Biksu yang melaporkan berita itu gemetar ketakutan. Tetua agung, Chen Ping memang hanya berada di tingkat ketiga alam Mahayana. Saya tidak berani bicara omong kosong. Setelah mendengar ini, semua orang terdiam. Karena mereka tidak bisa mengerti bagaimana seorang kultivator tingkat 3 alam Mahayana bisa membunuh seorang kultivator tingkat 3 alam abadi hanya dengan satu pedang. Kamu turun? Gan Xiaohan melambaikan tangannya dan membiarkan biksu yang membawa berita itu turun. Guru, seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana membunuh sesepuh ketiga dengan satu pedang. Bisakah Anda mempercayainya? Sang tetua agung masih tidak mempercayainya dan bertanya. Mengapa tidak mempercayainya? Ini adalah kebenaran. Setelah Gan Xiaohan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah lingkaran cahaya muncul di depan semua orang. Dan dalam lingkaran cahaya ini, benar-benar muncul adegan di mana Chen Ping membunuh ketiga tetua dengan satu pedang. Ketika semua orang melihat kejadian itu, tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakannya lagi. Pedang Chen Ping biasa saja dan sangat lambat. Tetapi tetua ketiga tampaknya tidak tahu bagaimana cara menghindar, dan tidak ada apapun di matanya kecuali rasa takut. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah orang bernama Chen Ping itu monster? Kata tetua agung dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Penatua agung, seorang master alam Mahayana tingkat 3 dapat membunuh seorang master alam abadi tingkat 3 dengan satu pedang. Apakah kau percaya? Gan Xiaohan bertanya. Sang tetua agung tetap diam dan hanya mengangguk. Fakta-faktanya ada di depan matanya, dia tidak bisa tidak mempercayainya, tetapi hal semacam ini terlalu keterlaluan. Saya tidak percaya, Gan Xiaohan tiba-tiba berkata. Semua orang menatap Gan Xiaohan dengan bingung, tidak mengerti mengapa Gan Xiaohan tiba-tiba berhenti mempercayainya.
Tidakkah kau menyadari bahwa saat Chen Ping beraksi, auranya sedikit berubah? Gan Xiaohan bertanya. Semua orang melihatnya dengan saksama, lalu menggelengkan kepala. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah gambar, dan tidak mungkin untuk hadir secara langsung dan merasakan kehadiran Chen Ping. Tuan, apakah maksud Anda orang yang membunuh tetua ketiga bukanlah Chen Ping, tetapi orang lain yang meminjam tubuh Chen Ping? Sang tetua agung tampaknya mengerti maksud Gan Xiaohan dan bertanya. Gan Xiaohan mengangguk, ya, seseorang memang menggunakan tubuh Chen Ping untuk membunuh tetua ketiga. Jika seorang kultivator Mahayana tingkat 3 dapat membunuh seorang kultivator transformasi abadi tingkat 3 dengan satu pedang, lalu apa arti dari kultivasi, dan apa arti dari aturan Dao Surgawi? Siapa ini? Siapa yang melakukan ini? Sang tetua agung mengerutkan kening, jelas sekali ada yang tengah mengincar mereka. Apakah kamu memperhatikan gadis di sebelah Chen Ping? Tanya Gan Xiaohan. Semua orang melihat dengan seksama lagi, dan tiba-tiba seseorang berkata, putri dari kota Sun Mun, dia adalah Lin Keting, putri Lin Chong dari kota Sun Mun. Seseorang mengenali identitas Lin Keting. Ya, dia adalah putri Lin Chong. Gan Xiaohan mengangguk. Mungkinkah itu kota Sun Mun? Kami tidak punya dendam terhadap kota Sun Mun. Mengapa mereka menargetkan kami? Mungkinkah karena 10 istana? Lagi pula, Gan Lao bertugas di 10 istana. Sang tetua agung bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku juga tidak tahu. Aku mencoba menghubungi Gan Lao, tetapi tidak berhasil. Aku juga mencoba mencari tahu, tetapi tidak berhasil. Kata Gan Xiaohan, Tuan, apa yang harus kami lakukan? Jika benar-benar kota Sun Mun yang melakukannya, kami khawatir. Kata tetua agung itu dengan khawatir. Lagi pula, sekte Gan mereka bukanlah tandingan kota matahari dan bulan. Ini adalah kota kekaisaran, dan ada guru seperti Taoist Wuji yang membantu kita. Jika itu benar-benar dilakukan oleh Sun Mun City, kita juga harus mendapatkan penjelasannya. Bahkan dengan 3 gerbang dan 10 istana, kita mungkin tidak sebanding dengan Sun Mun City. Kalau begitu, kita bisa menambahkan keluarga Huo. Jangan lupakan Huo King dari keluarga Huo, yang juga bertugas di 10 istana. Beraninya keluarga Huo tidak mematuhi kata-kata Gan Lao. Mata Gan Xiaohan berkilat kejam, segera beritahu Sekte Tang dan Sekte Ling. Kita akan segera berangkat ke Tanah Huoang. Jangan menunggu tangga surgawi turun. Saya mengerti. Tetua Agung itu mengangguk. Tetapi tepat ketika Tetua Agung bersiap untuk membuat pengaturan, seorang kultivator Sekte Tang datang dengan tergesa-gesa. Karena hubungan antara ketiga sekte, tidak ada yang menghentikan biksu Sekte Tang. Melapor kepada Master Sekte Gan, Tetua Agung memerintahkan saya untuk datang ke sini guna melaporkan bahwa Tuan Muda kita Tang Xiaoyi telah terbunuh. Beliau juga berharap agar Master Sekte Gan pergi ke Sekte Tang untuk membahas masalah ini. Kata biksu Sekte Tang, apa? Gan Xiaohan berdiri dengan keras, siapa itu? Siapa yang membunuh keponakanku? Tuan Gan, dia pria bernama Chen Ping. Kata biksu Sekte Tang, Chen Ping, dia lagi. Gan Xiaohan sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Kenapa orang ini ada di sini lagi? Jelas sekali dia menargetkan kita 3 kali. Ini benar-benar keterlaluan. Benar sekali, orang ini sudah bertindak terlalu jauh. Bahkan jika Sun Mun City mendukungnya, lalu kenapa? Kita tidak boleh menyerah. Balas dendam untuk tetua ketiga, balas dendam untuk Tuan Muda Tang. Balas dendam, balas dendam. Semua biksu dari Sekte Gan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Tuan, kita harus membunuh Chen Ping. Bahkan jika kita harus berperang dengan kota Sun Mun, kita tidak boleh berkompromi. Kata Tetua Agung. Gan Xiaohan mengangguk dan berkata, segera beritahu Ling Men dan pergi ke Tang Men bersama-sama. Juga kirim seseorang ke 10 istana untuk mencari tahu apa yang terjadi dan mengapa kita tidak dapat menghubungi Gan Lao. Ya, Tuan. Sang Tetua Agung mengangguk dan segera pergi untuk membuat pengaturan. Pada suatu ketika,
semua penguasa 3 sekte disingkirkan, dan kekuatan tersembunyi di seluruh dunia surgawi terguncang. Jika salah satu dari 3 sekte itu digabungkan secara terpisah, mungkin tidak akan sekuat itu, tetapi jika sekte Tang, sekte Gan, dan sekte Ling digabungkan, mereka tidak dapat diremehkan. Ini juga merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Chen Ping telah menyinggung banyak orang sekaligus, mari kita lihat bagaimana dia akan menyelesaikannya nanti.